Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channelnya Fatima Azakia. Dan kita akan membersihkan, membongkar sampai tuntas kipas angin Cosmos SDB16 dan ini dia caranya. Untuk yang pertama Anda harus melepas ring di bagiannya luar terlebih dahulu untuk membuka cover baling-balingnya ya. Selagi Anda membuka baut ringnya, Anda harus memegang covernya agar tidak terjatuh. Dan ini adalah lock baling-balingnya. Untuk membuka, putarlah ke kanan. Dan untuk mengancing, putarlah ke kiri. Jadi ini kebalikan dari Anda membuka baut. Kalau posisinya disamakan seperti membuka baut, maka locknya ini akan terlepas. Karena putarannya untuk kipasnya itu berlawanan arah ya. Dan ini dia, setelah terlepas Anda tinggal menarik baling-balingnya. Lihat ya, begitu kotor. Dan sebaiknya Anda membersihkan kipas angin itu seminggu sekali jika perlu ya. Kalau tidak digunakan minimal 1 bulan sekali lah ya. Dan ini adalah ring untuk dikaitkan pada baling-balingnya. Nah seperti ini ya contohnya. Jadi ini yang akan membantu perputaran baling-balingnya pada saat terpasang di as motornya. Lihat, bagian dalamnya kotor banget. Jadi bagaimana kalau tidak dibersihkan, maka udara yang dihasilkan tidak begitu baik. Dan selanjutnya kita akan membuka lock dari cover di bagian belakang. Kalau yang ini locknya, putarlah ke arah kiri untuk membuka. Dan untuk mengencangkan, putarlah ke arah kanan. Sambil Anda pegang cover di belakang karena covernya di belakang itu hanya penguncinya itu aja. Jadi tidak ada bautnya. Kalau Anda tidak pegang maka covernya akan terjatuh ya. Dan kita melepas baut yang berwarna chrome 4 biji sebagai penyangga cover dari motornya. Nah, ini harus kita lepas keempat-empatnya. Dan di bagian belakang tidak ada lagi baut, hanya 4 baut yang berada di depan. Untuk melepas cover di bagian depan pada bagian motor, Anda harus mencungkil lock-lockan yang berada di pinggir ini ya. Ada sekitar 5 lock, kiri kanan, atas, dan di bawah ada 2. Locknya Anda sungkit ke atas, kemudian pada bagian cover motornya Anda tekan ke dalam. Cukup mudah ya, tapi juga tidak begitu mudah. Karena pada saat saya membuka lock di bagian bawah, itu sempat terjadi retak 1 biji. Nah itu ya, jadi Anda kalau membukanya harus berhati-hati. Bukalah dengan telaten, pelan-pelan, dan yang penting kerjaan bisa selesai. Wah ya ini ya. Ini kipas angin dulu saya beli sekitar 350.000. Istri saya yang beli. Untuk merek Cosmos SDB16. Nah ini sudah terpasang. Ini sudah terlepas. Dan sebelah kiri ini yang agak retak ya. Nanti kita akan lem Alteco aja. Dan setelah cover motor bagian depan terlepas, maka Anda harus membuka cover keseluruhan dari motornya. Ya, ini ya, untuk memutar baling-balingnya dan kipasnya itu di tengahnya ada bautnya. Jadi Anda harus membuka bautnya untuk melepas cover dari motornya. Setelah itu, maka motornya akan terekspos secara keseluruhan. Debu-debunya akan terlihat seperti ini. Jadi Anda tinggal membersihkan bagian dalamnya dengan menggunakan kuas, sikat gigi, atau lap yang telah kering ya. Kalau basah agak riskan ya, karena ini barang elektronik. Kalau mau cepet, Anda punya kompresor, bisa Anda tiup sekalian ya di sini ya. Jadi lebih cepat dan maksimal. Karena puasa ini, jadi saya membersihkan dengan menggunakan kuas aja. Untuk bagian bawahnya, karena saya tidak mempunyai obeng, maka saya membuka bautnya dengan menggunakan
gunting. Setelah bautnya benar-benar lepas dari murnya di bagian sisi sebelahnya, maka Anda tinggal mendorong dengan menggunakan obeng kecil atau bisa juga benda yang panjang dan kecil seperti tusuk gigi bisa, karena cukup ringan lah untuk mendorong bautnya itu. Dan setelah Anda lepas, jangan lupa yang perlu Anda perhatikan adalah kelereng besi yang ada di dalamnya. Jangan sampai hilang. Nah, ini ya. Karena ini berfungsi untuk menggerakkan kipasnya ke atas dan ke bawah. Kalau ini tidak ada, maka kipas angin tidak akan bisa stay untuk mempertahankan sudutnya ya. Nanti pada saat digerakkan dia akan bunyi tak 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 tak, nah seperti itu. Kelereng ini yang akan berbunyi melewati rel dan kipas anginnya dapat disesuaikan sudutnya. Nah seperti ini ya. Untuk bagian dalamnya itu sudah bersih. Anda bisa membersihkan dengan kuas atau dengan sikat gigi ya, karena sikat gigi bekas mungkin banyak di rumah, jadi bisa Anda berdayakan. Dan untuk pernya, tempat dari kelereng yang besi tadi itu ada pelumasnya, ada olinya, jadi jangan terlalu Anda lap dengan tekan ya, karena kalau ditekan dengan menggunakan macun atau serbet maka olinya akan habis, pelumasnya akan habis, jadi nanti akan seret pada saat Anda menggerakkan naik dan turunnya. Nah, seperti ini ya. Anda bisa membersihkan bagian kabelnya, sisi-sisinya, kemudian bagian sudut-sudutnya yang sulit dijangkau. Jadi seperti ini, bersih. Dan karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman, wah, jadi untuk mendapatkan angin yang berkualitas dan putarannya cukup kencang, maka Anda harus membersihkan kipas angin ini secara rutin. Dan ini dia, kita dorong bagian pernya ke slot yang ada di sebelah kiri dengan menggunakan sendok saya seperti ini. Jadi tinggal digeser aja dengan tumpuan dari plastiknya. Nah seperti ini. Kemudian Anda tinggal memasang kembali baut yang panjang tadi yang Anda lepas seperti ini. Dan pada saat kipas angin kotor itu biasanya propellernya akan semakin berat, baling-balingnya akan semakin berat. Nah ini dapat memperpendek umur dari motornya, karena motor kipas angin itu sudah disesuaikan beban dari baling-balingnya. Jadi semakin berat maka motor yang akan bergerak itu memberikan daya yang sedikit lebih tinggi dari seharusnya. Jadi kalau lifetime-nya 5 tahun, kalau dalam keadaan berat mungkin sekitar 3-4 tahun Anda bisa menggunakannya. Kemudian dari tingkat kekotorannya juga pengaruh ya. Kalau yang sedang-sedang aja mungkin akan bertahan lebih lama. Yang pasti kualitas anginnya akan tidak begitu kencang dan agak sedikit kurang laju kalau seandainya kipas angin itu kotor. Dan ini sudah terpasang untuk lehernya, dan kita akan bersihkan cover dari motornya, cover dari baling-balingnya dengan menggunakan air dan sabun. Karena partnya terbuat dari plastik dan besi, maka akan lebih aman jika dibersihkan dengan air. Tidak lupa ya untuk membersihkan bagian bawahnya, karena semakin bersih maka kipas angin ini akan terlihat sebaru yang Anda baru pertama kali beli. Nah contohnya seperti ini ya. Anda bisa membersihkan dengan lap
kering, bisa juga menambahkan silikon. Kalau ada silikon untuk mengkilatkan motor bisa juga. Atau sudah bosan dengan kipas angin, Anda mau menjualnya, mau berganti alih menjadi AC, Anda bisa membersihkan seperti ini ya. Jadi kelihatan baru, kelihatan bersih, dan daya jualnya atau harganya itu tidak akan banyak turunnya. Nah, gini ya. Apalagi kalau Anda masih menyimpan kotaknya, kartu garansi, manual usernya, dan plastik-plastiknya. Wah, itu maka harganya tidak akan jauh lah untuk turunnya. Karena di daerah saya ini, di Balikpapan itu, kebutuhan akan kipas angin dan pendingin ruangan itu tinggi ya. Karena memang daerah di Balikpapan itu cukup panas. Jadi kalau ada kipas angin akan sedikit membantu mendinginkan udara. Anda bisa tiup di bagian dalamnya seperti ini ya. Saya tiup karena ada sedikit debu yang tadi masuk ke bagian kuningannya, jadi saya tiup. Dan ini ya, kita cuci aja langsung. Untuk bagian plastik-plastiknya bisa Anda cuci dengan menggunakan deterjen atau sabun cuci piring seperti ini. Untuk kipas angin sih sepertinya hampir-hampir mirip ya bentuknya, dan kemungkinan juga cara membukanya juga hampir sama. Jadi untuk tutorial pembersihan kipas angin ini dapat Anda terapkan atau implementasikan pada kipas angin model yang lain. Paling tidak yang akan berbeda paling hanya pada lock-locknya ya, dan tempat baut-bautnya, seperti itu aja. Dan kalau cara saya ini terlalu cepat dan ngomongnya juga terlalu cepat, maka Anda bisa mengulang atau di rewind ke belakang. Jadi step by stepnya Anda bisa pause pada saat Anda melepas dari propellernya atau baling-balingnya dan covernya ya. Dan ini sudah selesai kita basuh dengan sabun, dan jangan lupa di bagian dalamnya Anda bisa membersihkan dengan menggunakan kuas. Nah, seperti ini ya. Semakin bersih semakin baik ya. Yang jelas kipas angin punya saya tidak akan dijual ya, karena saya punyanya hanya kipas angin, tidak punya AC. Jadi kalau pakai AC itu makan listriknya terlalu besar dan akan membengkak pengeluarannya untuk listrik. Jadi ya ada angin sedikit pun juga sudah bagus ya. Dan ini kita bilas sampai bersih agar tidak ada kuman lagi yang menempel pada baling-balingnya. Karena ini musim virus, jadi pembersihan harus maksimal ya, karena gampang sekali terbawa oleh angin. Nah, ini sudah bersih. Kemudian cover motornya seperti ini. Dan untuk cover motornya biasanya di merek-merek lain itu ada bautnya di bagian belakang ya. Satu baut yang besar untuk mengikat motornya di bagian dalam, itu ada satu baut biasanya di belakang. Tetapi untuk Cosmos SDB16 ini tidak memiliki baut di sisi belakangnya, jadi ada 4 baut yang ada di bagian depannya tadi. Nah, ini untuk ram-ramnya itu agak sedikit sulit untuk dibersihkan dengan menggunakan air. Jadi Anda harus dibantu dengan spons cuci piring agar permukaan yang Anda sapu itu semakin lebar. Kalau menggunakan kuas sepertinya akan percuma karena lubang-lubangnya ini terlalu banyak ya, seperti ini. Dan usahakan sampai bersih, pinggir-pinggirnya sampai bersih maksimal. Hari ini niat banget ya untuk membersihkan kipas angin ya. Oke, dan ini sudah selesai. Untuk bagian depannya sampai jatuh sabun saya. Kita akan lanjut membersihkan cover di bagian belakangnya. Nah, seperti ini ya.
Jadi niat banget hari ini karena udah janji-janji dengan istri saya. Katanya hari ini dibersihkan, kok nggak jadi-jadi. Nah, jadi hari ini niat membersihkan dengan sangat bersih. Wah, anak saya lagi batuk gitu di sebelah. Dan ini kita tinggal bilas. Jangan lupa tangannya juga dibilas ya, karena tadi terkena oleh sabun. Nah, untuk pembersihan covernya itu agak sedikit sulit dengan air yang mengalir ya. Jadi Anda harus bantu dengan tangan, karena yang diameter yang dibersihkan itu sangat kecil, hanya satu besi seukuran sapu lidi ya. Jadi Anda bisa meniriskan dengan menghentakkan cover ini ke kaki Anda seperti ini, nggak terekam ya, atau di bagian meja, atau dengan menggunakan tangan bisa juga seperti itu. Dan ini bagian depannya sudah bersih juga. Kita terus bersihkan, kita balik lagi ya. Untuk bagian depannya belum. Seperti ini, Cosmos garansi 5 tahun dengan harga 350-an ya saya beli ya, Cosmos. Dan ini bagaimana, motornya sudah kelihatan kinclong ya. Wih, mantap, ini bersih. Pasti Umi Nyaski akan senang nih, kipas anginnya udah bersih nih. Dan kita lanjut pemasangan kebalikan dari pelepasan yang di awal tadi ya. Untuk caranya kita melepaskan cover motornya. Dan ini adalah tuas untuk memutar kipas angin ke kiri dan ke kanan. Nah, itu di tengahnya ada bautnya. Tadi untuk melepas kita buka, kemudian untuk memasang kita kencangkan. Jadi untuk pemasangannya ini dulu. Jadi untuk mengunci cover motornya secara keseluruhan, sehingga pada saat kita pasang cover yang berada di depan ini, itu dia akan presisi. Nah, seperti ini ya. Jadi pada saat kita tidak memasang tuas untuk memutarnya terlebih dahulu, maka covernya akan rawan sekali bergeser ke kiri, ke kanan, dan ke belakang. Bisa saja nanti akan terjatuh. Dan ini tinggal kita masukkan aja untuk pengaitnya ke tempat yang telah disediakan. Cukup mudah ya, Bunda dan Abi, untuk membersihkan kipas angin Cosmos SDB 16 ini. Nah, ini sudah kelihatan baru lagi. Kira-kira kalau dijual aku berapa ya ini? Ya enggak ya, ini enggak kita jual. Jadi video ini adalah tutorial cara membersihkan kipas angin Cosmos SDB 16. Ini dia sudah terpasang dengan presisi seperti ini. Anda tinggal memasang 4 buah baut yang tadi Anda lepas. Sebaiknya untuk bautnya Anda sisihkan atau Anda simpan di tempat yang tidak diganggu oleh anak-anak, karena biasanya kita membuka barang itu kurang-kurang satu pasti bautnya. Nah, ya. Ini kita pasang dengan longgar dulu keempat-empatnya, yang penting nyangkut. Kemudian kalau sudah nyangkut tinggal kita putar dengan menggunakan obeng. Kalau satu-satu akan cukup lama ya pada saat pemasangan dari baut ini. Nah, setelah dipasang dengan cukup kuat, kita pastikan kuat terlebih dahulu, karena kalau tidak kuat part ini akan bergetar dan mengakibatkan cover baling-balingnya akan bergerak. Nah, itu tidak begitu bagus ya, karena bisa saja nanti pada saat berputar bergerak, partnya akan kendor dan akan terlepas, bisa jadi patah juga, memperpendek umur dari kipas angin Anda. Dan kita memasang cover dari baling-balingnya seperti ini, tidak memiliki kunci ya, hanya pengait. Berada 3 buah, 2 di atas. Ini dia, kita paskan dulu. Nah, ini 2 di atas.
Kemudian satu buah berada di bawah. Nah, di bawahnya di sini. Jadi Anda harus ekstra teliti ya. Seperti ini, Anda pasang seperti ini. Kemudian tangan satunya memegang dan tangan yang satunya lagi memasukkan pengancing cover baling-balingnya seperti ini. Nah, untuk mengencangkan putarlah ke kanan. Nah, seperti ini ya. Mengencangkan baut. Nah, seperti ini. Tadi untuk melepas putarlah ke sebelah kiri berlawanan arah dengan pengancing dari baling-balingnya. Nah, akan berlawanan arah. Kalau untuk lock cover baling-balingnya untuk membuka putarlah ke kanan. Nah, ini sudah kuat. Kalau Anda merasa kurang cukup kuat, Anda bisa menggunakan kain atau lap karena permukaannya ini cukup licin ya. Anda bisa mengencangkan dengan menggunakan kain. Nah, seperti ini. Dan ini dia tempatnya, besi yang kecil yang tadi akan membantu baling-baling pada saat berputar. Ini tempatnya. Dan Anda tinggal mengepaskan pada bagian motor asnya. Nah, ini ya. Kalau sudah pas, cara mengeceknya seperti ini. Jadi Anda pegang bautnya dan Anda pegang propellernya, kemudian diputar. Kalau seandainya sudah nyangkut, maka apabila baling-balingnya Anda putar, maka motor asnya juga ikut berputar. Dan ini yang terakhir, dari baling-balingnya Anda harus memasang penguncinya. Nah, seperti ini. Untuk menghasilkan pengunci yang kuat, Anda bisa menggunakan kain ya. Dan tahap yang terakhir adalah pemasangan ringnya. Nah, ini yang sedikit agak sulit ya. Kalau kita bisa lihat, ring bagian luarnya itu terdapat dua alur seperti parit ya. Nah, ini masing-masing alur ini penempatan cover dari bagian depan dan di bagian belakang. Usahakan pasang ringnya di cover bagian belakang terlebih dahulu. Dengan sedikit Anda mengencangkan di bagian bautnya. Nah, pada saat terpasang seperti ini, Anda tinggal menempatkan cover di bagian depannya seperti ini. Anda tahan di bagian atas dan Anda dorong ke atas. Kemudian bawahnya, kemudian kiri dan kanannya Anda paskan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sudah terkait. Kemudian tinggal Anda kencangkan aja. Nah, cukup mudah ya membersihkan kipas angin sendiri di rumah dengan tutorial dari channelnya Fatima Azakiyah. Dan terima kasih telah menonton. Semoga Anda sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen agar channel ini dapat berkembang layaknya channel-channel lain. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kita coba kipas anginnya.